Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke mamen, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi mamen. Mantap bro. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan membahas di dunia DC atau digital control mamen, dimana belakangan ini banyak banget ya real DC keluar dengan harga yang udah nggak ngotak lagi, murah meriah semua mamen. Dan baru-baru ini Iroli pun turut mengeluarkan real DC kedua mereka, dan untuk harganya itu juga jauh lebih murah jika dibandingkan dengan si Rastaban DS. Dan hari ini di studio udah ada satu buah real keluaran dari Iroli terbaru dengan seriesnya Diablo DC. Dan langsung aja kita akan unboxing dulu untuk real Diablo DC ini. Sebelum kita unboxing, seperti biasa kita akan baca-baca mantra dulu di sini untuk spek. Size-nya di 150, light, gear ratio 7.2/1, max drag di 5 kg, line capacity nanti akan kita cek. Dan untuk beberapa fitur-fiturnya menggunakan high gear, CNC cut spool, short axis spool, air carbon body, drag clicker, air carbon handle, dan juga menggunakan carbon drag. Dan di sini pastinya dia sudah menggunakan digital control atau DC, dan lalu untuk ball bearing ada di 8+1 ball bearing. Dan langsung aja akan kita unboxing dalam pembelian untuk real Iroli Diablo DC ini. Nah, ini DC ya. Kalau kemarin si Rastaban itu DS. Nah, ini dikemas di dalam box. Oh ya, boxnya bukanya kayak gini, mamen. Tuh. Yap, oke. Dalam pembelian kita dapat ini pots, lalu ini ada skematik untuk reelnya. Wah, lebar sekali ini skematik reelnya ini. Nah, ada bahasa yang kita mengerti, bahasa Inggris di sini. Kemudian ini untuk bukan skematik ya, ini kayaknya manual book untuk reelnya ini, bukan skematiknya mamen, karena nggak ada skematik di sini. Kemudian yang pasti sini ada reelnya. Untuk skematik sih nggak ada, men. Nah, kosong, nggak ada skematiknya di sini. Tapi nggak apa-apa lah. Saya yakin teman-teman semua udah paham cara bongkar-bongkar reel, ya nggak? Dan dalam pembeliannya untuk reel ini cuma hadir dalam satu ukuran aja, di size 150 left handle. Dan sekarang langsung kita akan lakukan cek fisik dulu untuk reel Diablo DC ini. Untuk penampakan reel Diablo DC ini, di sini pada bagian mainframe dia menggunakan pewarnaan berwarna black matte. Tapi pada bagian frame depannya ini casingnya, dia menggunakan warna hitam glossy. Pada bagian kiri dan kanan di side plate, di sini dia menggunakan motif karbon. Nah, lalu pada bagian samping sini ada tulisan Diablo DC. Di bagian depan ada gear ratio, di bagian bawah ada spek. Di sini ada max drag 5 kg. Kemudian di bagian samping sini ada bahan metal ini. Saya kurang tahu apa sebutannya ini. Di sini ada tetera ball bearing dan gear rasionya juga. Nah, di bagian framenya di bagian bawah sini, ini ada panel bisa kita buka, mamen. Untuk panelnya ini kalau kita buka, ini kita akan langsung terhubung ke bagian drive gearnya harusnya. Nah, ini ada beberapa fungsi sih untuk panel seperti ini. Nah, ini dia. Nah, jadi untuk fungsinya, yang pertama kita bisa memaintenance reel kita. Menambahkan grease di bagian sini, ini akan langsung bertemu dengan drive gearnya atau gigi besarnya. Kita bisa lumasi grease kalau seandainya reel kita terasa kasar pada waktu kita di lapangan, mamen. Ini untuk penanggulangan awal. Dan kemudian untuk fungsi lainnya adalah seandainya kalau reel kita tercebur, ini bisa jadi salah satu tempat drainase atau tempat keluarnya air yang ada di dalam gearboxnya ini melalui lubang yang satu ini. Kemudian pada bagian body dan mainframe untuk reel ini, dia menggunakan bahan full karbon. Pada bagian mainframe-nya, di bagian reel foot, kiri dan kanan, side plate-nya full karbon. Pada bagian start drag juga menggunakan bahan karbon. Dan untuk start drag-nya udah dilengkapi dengan clicker. Nah, kemudian di bagian handle, dia juga menggunakan bahan karbon nih. Dan kalau kita lihat dari atas, di sini sudah ada terlihat serat-serat karbonnya. Kemudian pada bagian knob untuk reel ini, dia menggunakan knob dengan tipe ini ya. Ini bahan karbon juga harusnya ini, mamen. Bentuknya kecil, minimalis. Dia agak mengerucut ke samping nih. Nah, kemudian untuk knobnya ini kayaknya untuk bukanya dia mesti pakai dongkel ini. Kita coba dulu. Soalnya saya putar-putar.
Tadi, nah bener pakai dongkel ini men. Saya putar-putar tadi dia nggak mau buka. Susah sekali sih kalau pakai dongkel ini. Sayang ya ngorbanin produk ini. Tuh kalau dicolok-colok dia jadi rusak. Saran saya sih next ke depan kalau bisa jangan pakai sistem kayak gini lagi. Ini bikin bongkarnya itu susah. Tapi kalau kalian bikin alat buat dongkel pakai tarik, ini soalnya dia udah disediain lubang. Jadi pakai wire gitu, masukin ujungnya dibongkokin terus pakai tarik bisa juga sih. Cuman lah, terserah lah. Oke, kemudian saya akan cek di bagian knopnya ini. Apakah dia udah ada ball bearing? Saya nggak tahu ya. Kita akan buka. Oke, nah di sini dia udah menggunakan ball bearing. Untuk ball bearingnya di sini kayaknya standar ball bearing ini. Oke, untuk ball bearingnya dia menggunakan shield ball bearing. Ada satu ball bearing aja di sini. Di sebelah sini dia menggunakan bahan bushing. Nah, ini bushing ABS. Nah, buat teman-teman semua mungkin yang menggunakan reel ini kalian bisa gantilah untuk bagian bushingnya ini menggunakan ball bearing agar nanti untuk pemakaiannya lebih awet di bagian as untuk knopnya ini men. Karena untuk bushing bahan kayak gini dia bisa mengikis bagian knopnya ini lama-kelamaan. Ganti pakai ball bearing. Dan mungkin buat teman-teman juga yang nanya ball bearingnya pakai size berapa, akan saya ukur. Susah sekali ngambilnya ini. Nah, oke. Dia pakai size 3,5 kali 7 kali 2 untuk size ball bearingnya. Kemudian untuk setelan tension, di sini dia udah dilengkapi dengan clicker. Kemudian pada saat kita buka untuk tensionnya ini di bagian sini ada karet sealnya. Untuk karet sealnya ini sih dia akan lebih berfungsi sebagai penahan untuk tutup tensionnya ini. Jadi waktu kita udah setel, untuk tutup tensionnya ini dia akan padat ke bagian karetnya ini. Jadi untuk tutupnya ini dia tidak akan gampang berputar. Setelan kita itu tidak gampang berubah men. Lalu di sini untuk tension shaftnya dia menggunakan bahan metal. Nah ini dia. Ini bahan metal aluminium. Pada bagian line gate di sini dia menggunakan bahan keramik. Kalau kita lihat dari depan ini bentukannya oval dan kalau kita lihat dari belakang ini bentuknya segitiga. Jadi ini menggunakan tipe triangle V-shape tapi untuk segitiganya atau triangle-nya ini belum terlalu lebar ya. Ini agak kecil men. Cuman udah bagus sih desainnya aja ini. Dia agak kecil. Untuk desain triangle V-shape ini pada sebuah reel bed casting yang ditujukan untuk bermain di kelas casting ini udah sangat menjadi top performance, pilihan terbaik karena dengan desain seperti ini akan memberikan banyak sekali fungsinya. Untuk fungsi utamanya adalah untuk menghilangkan friction pada saat mainline ini keluar dari dalam spoolnya. Untuk sudut pertemuan antara mainline ke bagian line gate-nya ini dia akan diperkecil dengan menggunakan tipe seperti ini dan semakin kecil untuk sudutnya itu maka untuk frictionnya itu juga akan semakin kecil juga. Dan untuk efek-efek lain yang dihasilkan oleh pengurangan frictionnya ini adalah yang pertama untuk lemparan kita akan menjadi lebih jauh. Kemudian untuk backlash itu dia akan diminimalisir. Kemudian untuk dari segi kinerja drag sistemnya juga dia akan jadi lebih smooth. Dan yang terakhir itu adalah dalam segi keawetan atau durabilitas pemakaian mainline kita jadi akan lebih baik. Karena frictionnya berkurang otomatis mainline-nya akan jadi lebih awet. Kemudian di bagian spool untuk reel ini, dia menggunakan spool berbahan aluminium dengan tipe regular spool. Untuk lubang penempatan mainline-nya di sini akan saya ukur. Itu size-nya lebarnya ada di 19,08 mili dengan kedalaman kurang lebih ada di sekitar 5,5 mm. Kemudian untuk spoolnya ini dia menggunakan tipe short axis. Pada bagian asnya ini sepertinya ini dia menggunakan bahan stainless steel ya. Asnya. Kemudian untuk desain asnya pun dia udah ada pada bagian sini nih. Nah ini ada cekungan ke dalam. Tuh. Dengan adanya cekungan ke dalam seperti ini dia akan membuat kerja dari tensionnya itu jadi lebih baik. Jadi pada waktu tensionnya itu mengenai pada bagian sini ditekan. Untuk permukaan pergesekannya dia akan menjadi lebih lebar hingga untuk frictionnya akan jadi lebih besar dan untuk tensionnya pun jadi akan lebih besar juga daya tekannya men karena pergesekannya dia medianya itu menjadi lebar. Lalu untuk spoolnya ini udah disupport dengan satu buah ball bearing support di sini. Kemudian di baliknya ini dia ada magnet juga. Ini untuk penginduksi digital controlnya nanti. Dan untuk spoolnya ini
beratnya itu ada di 11 gram. Sebenarnya untuk spoolnya ini ringan, feel-nya ringan men. Kalau dia tidak ada bagian ini, bagian magnetnya ini, kalau kita timbang mungkin spoolnya ini beratnya paling ada di 7-8 gram aja. Lanjut, kita akan lakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar yang ada pada reel ini. Pada bagian gear ratio, untuk reel ini dia menggunakan gear ratio dengan skala 7.2/1. Akan langsung kita cek, saya akan tandain dulu untuk spoolnya. Oke, ini udah saya tandain, titik putih ini ya. Nah, langsung kita putar, kita akan mulai dari sudut sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, udah bener banget untuk gear rasionya di 7.2/1. Kemudian untuk retrieve di sini terasa ringan, untuk crank feel-nya pun terasa smooth. Putaran kosong seperti ini. Enak. Kemudian untuk free spool-nya tuh. Berhentinya enak banget, stopnya untuk spoolnya ini. Kemudian pada bagian sistem untuk reel ini dia menggunakan sistem DC atau digital control untuk pengaturannya, dan untuk komponennya ada beberapa di sini. Di sini ada pengaturan untuk digital controlnya. Nah, dari 1 hingga ke 20 untuk levelnya tanpa clicker ya. Jadi benar-benar bisa kita atur sedetail mungkin, setipis mungkin untuk putaran dari pengaturannya ini. Jadi kalau pakai clicker kan otomatis waktu kita putar itu per klik ya, tapi di sini dia tidak. Dia akan sangat detail sekali dengan pengaturan seperti ini. Kemudian di sini juga ada LED, lampu LED indikator. Pada waktu digital castingnya bekerja, dia akan keluar lampu. Indikator lampunya ini berwarna apa ini? Warna biru, hijau, sama merah itu momen. Nah, kemudian pada bagian dalam kalau kita buka, di sini tentunya dia sudah menggunakan sistem modul untuk digital sistemnya. Nanti akan kita bongkar dan kita akan lihat untuk bagian modulnya ini. Dan untuk sistem DC-nya atau digital controlnya ini tidak bisa kita tes ya untuk kinerjanya, karena di sini dia menggunakan sistem digital, yang berarti untuk spoolnya ini dia harus memiliki momentum baru untuk digitalnya itu, digital controlnya itu bekerja men. Kalau tidak kita isi PE, tidak kita isi umpan, kita nggak bisa mencoba untuk bagian digital sistemnya ini. Kemudian juga untuk reel ini tentunya dia sudah menggunakan baterai, karena dia menggunakan sistem digital control. Tapi kalian gak usah takut, untuk baterai dia akan melakukan pengecasan secara mandiri. Jadi pada waktu kalian pakai untuk reelnya ini, pada saat spoolnya itu berputar, untuk arus edai atau arus listrik statis yang terjadi pada reaksinya itu akan dikembalikan kepada baterainya, dan untuk baterainya itu akan mengecas secara sendirinya. Untuk buka dan tutup spool pada reel Iroli Diablo DC ini, pada bagian bawah ini ada knopnya. Ini tinggal kita tekan aja ke belakang, tarik ke belakangnya. Ini menggunakan pair. Jadi tekan, lalu kalian putar, slidingkan ke bawah. Nah, tutup spoolnya udah terbuka. Untuk pasang balik, taruh lagi dan slidingkan lagi. Untuk tutup spoolnya ini udah terpasang lagi dengan sempurna. Di bagian line capacity, di sini akan saya bacain dulu. Jika kita menggunakan PE1 atau yang berdiameter 0,165 mm masuk 160 meter, PE1,5 atau yang berdiameter 0,205 mm itu masuk 110 meter, PE2 atau yang berdiameter 0,235 mm itu masuk 80 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan kurang lebih di sekitar 140 meter, PE berdiameter 0,20 mm atau setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Iroli Diablo DC ini. Dan di sini untuk hasil spooling rata, dan untuk hasil lilitan mainline-nya pun terlihat sangat rapi. Dan untuk reel ini juga sudah disematkan dengan fitur drag clicker, di mana pada saat dragnya bekerja ada suara clicker yang berbunyi, dan tentunya dengan sistem seperti ini akan membuat sensasi kita itu bertambah, terutama pada saat kita lagi fight sama ikan. Sekarang kita dengar dulu untuk suara drag clicker sound dari reel Iroli Diablo DC ini. Lanjut, kita akan lakukan pembongkaran dan kita akan lihat untuk internal parts dari reel Iroli Diablo DC ini.
Bagian modul DC untuk reel ini dia sudah diberikan lapisan resin pada bagian luarnya, sehingga di sini untuk bagian modulnya ini akan lebih aman ya, lebih kedap terhadap air. Jadi nanti kalau seandainya waktu kita memancing dia hujan, ada proteksi tersendiri yang diberikan oleh resinnya ini agar air itu walaupun dia masuk ke bagian modulnya ini dia tidak mengenai sirkuitnya ini. Tapi saya nggak sarankan buat teman-teman semua untuk terlalu ekstrim menggunakan reel ini. Hanya aja mungkin kalau seandainya kita tercebur, ada proteksi lebih yang dijanjikan oleh reel ini, terutama di bagian modul untuk DC-nya ini, karena ini menggunakan sistem sirkuit yang pastinya dengan sistem sirkuit seperti ini akan rentan terhadap air. Untuk resinnya ini dia bisa melindungi bagian sirkuit untuk modul DC-nya ini, Mamen. Tetapi di sini untuk modulnya sih udah keren sih. Ini di reel di range harga under 1 juta untuk sebuah reel DC, modul seperti ini udah yang jadi paling recommended sih menurut saya. Di sini untuk sistem pemasangan stud racknya dia pakai sistem nut ya. Jadi tinggal diputar aja untuk bukanya. Kemudian untuk bagian nutnya dia pakai bahan brass seperti biasa lah. Lalu untuk washer di sini ada beberapa nih. Ini ada satu flat washernya. Kemudian ada dua spring washer. Nah, kemudian ada satu clicker untuk bagian stud rack dan ada satu flat washer lagi di bagian bawah. Oh, dua flat washer di bagian bawah, Mamen. Oke, di bagian dalam nih. Nah, di sini untuk main shaft ada satu support pada bagian atas. Ini untuk support main shaftnya. Untuk size ball bearing ada di 7,5 kali 14 kali 4. Kemudian ini untuk bagian one way. Ini ada one way clutch di bagian dalam. Wise, one way-nya keren, Mamen. Nah, ini one way-nya dia udah pakai 10 harusnya ini, 10 roll bearing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, dia udah pakai 10 roller bearing pada bagian dalamnya. Dan untuk one way tipe seperti ini sih dia udah stainless steel ya. Tuh. Ini keren sekali. Nah, ini lebih paten untuk reelnya ini, Mamen. Paten. Saya bilang ini paten, Mamen. Nah, kemudian di sini pada bagian drag clicker dia menggunakan drag clicker dengan tipe advance. Makanya drag clickernya itu terdengar nyaring banget, Mamen. Untuk bahan washernya ini dia pakai bahan aluminium. Kemudian, nah ini dia sudah menggunakan drag washer berbahan karbon nih. Saya akan buka dulu. Ya, ini pakai karbon tag. Saya akan coba buka. Ini pas banget. Karbonnya pun udah menggunakan bahan karbon yang bagus sih, Mamen. Karbon premium ini ya. Kemudian di sini juga ada satu drag washer berbahan karbon. Yang bawah juga dia udah premium. Untuk melihat karbon bagus enggak sih, saya lihat dari sisi tengahnya ini ya. Dia kadang ada karbon tuh yang tengahnya itu ada putihnya. Itu lapisan, jadi karbonnya itu tempelan. Karbonnya tipis, dia ada lapisan di tengah. Jadi dia diberikan lapisan karbon. Tapi kalau dengan sisi karbon seperti ini, dia udah full. Ini benar-benar bahan karbon yang dibuat menjadi sebuah drag washer nih. Makanya harganya lebih mahal, terus jangka panjang. Dalam jangka panjang ya, untuk pemakaian tuh dia juga akan jadi lebih awet, Mamen. Dia nggak gampang habis untuk bahan karbonnya ini. Kemudian di bagian drive gear, dia menggunakan drive gear berbahan Duralium 7075. Drive gearnya ini size-nya di 37,12, tebelnya di 3,72 mili. Kemudian untuk dockingnya ini pakai bahan stainless steel. Lalu untuk main shaft, dia pakai bahan Dural juga ini, Dural 7075 juga harusnya ini. Kemudian pada bagian bawah main shaft di sini juga sudah ada supportnya. Jadi untuk main shaftnya itu pakai 2 support ya. Kemudian ini untuk bagian pinion gear. Pinion gearnya dia pakai bahan standar, bahan brass. Kemudian ini untuk clutch cam-nya. Clutch cam-nya pakai bahan ABS. Untuk clutch cam plate dia tidak ada ya. Karena untuk dudukan clutch cam-nya nanti dia langsung ada pada bagian body. Nah ini dia. Ini jadi satu bagian dengan body. Clutch lever plate-nya di sini dia menggunakan bahan ABS juga. ABS-nya tebal, Mamen. Tambar connection jadi satu. Tuh. Langsung nyatu ke bagian clutch cam plate-nya. Untuk kick lever dia pakai bahan metal. Ini bahan zinc. Ada satu pertendang untuk clutch lever plate-nya. Kemudian pada bagian pinion gear-nya ini dia cuma disupport dengan satu buah ball bearing ya. Untuk ball bearing-nya itu yang ada pada bagian tensionnya ini.
Kemudian untuk bagian bawah, support di bagian sini dia tidak menggunakan ball bearing, mamen. Jadi dia langsung duduk untuk pinion gearnya ini. Untuk supportnya itu dia mengandalkan size bodinya ini, mamen. Kemudian di bagian worm shaft dia pakai bahan stainless steel dan worm shaftnya disupport dengan satu ball bearing yang ada pada bagian sini. Kemudian untuk jumlah ball bearing pada rail ini ada 8 plus 1 ball bearing, akan langsung kita hitung, mamen. Untuk support spool, mana spoolnya ini? Untuk support spool ada 2. Kemudian support main shaft ada 2, 4. Pada bagian knop ada 2, 6. Kemudian di bagian pinion gear 1, 7. Di bagian worm shaft 1, 8. Plus satunya ada pada bagian one way system di sini, mamen. Kemudian saya akan ukur untuk ukuran ball bearing. Tadi belum saya ukur semua untuk ukuran ball bearingnya. Saya akan mulai dulu dari ball bearing di bagian support spool yang ada pada bagian tutup spool. Size-nya ada di 2,5 kali 8 kali 4. Nah, kemudian untuk support pinion gearnya size-nya di 4,5 kali 9 kali 3, mamen. Kemudian yang di bagian spool sini saya nggak bisa buka karena saya nggak ada pinion removalnya, pin removal maksud saya. Lalu untuk support pada bagian main shaft yang di atas 7,5 14 4, yang bagian sini saya nggak buka karena ini juga agak sedikit susah untuk bukanya ini. Dia harusnya dia pakai lem ini, mamen, jadi nggak akan saya buka. Kemudian ini untuk bagian worm shaft, size-nya ada di 3,5 kali 7 kali 2. Dan yang di bagian knop udah saya ukur ya. Lalu untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet di sini, saya akan cek-cek dulu. Harusnya sih udah cukup minim ya. Di bagian washer paling, nah ini washer nih. Di washer, flat washer, spring washer, bereaksi keras. Untuk washer di bagian handle ini aman, as aman. Kemudian aman, ini aman semua, mamen. Lalu di bagian sini, nah ini skrup bagian sini bereaksi keras, mamen. Terus skrup body, mana skrup body ini? Nah, skrup body ini bereaksi keras semua terhadap magnet, berarti masih menggunakan bahan besi ya untuk skrup bodinya. Lalu kurang lebih seperti itu sih untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet. Dibilang minim ya masih ada, terutama di bagian skrupnya dan washer-washer. Kalau untuk internal parts yang krusial itu udah aman semua sih dari reaksi magnet, yang berarti bahwa untuk rail ini 50-50 sih menurut saya. 50-50 bisa kalian gunakan di sport shot water, yang penting perawatan tetap harus dijaga, mamen. Dan untuk rail ini tadi di bagian ball bearingnya 8 plus 1 ball bearing, saya perhatikan di sini untuk semua ball bearing pada rail ini dia udah menggunakan stainless steel shield ball bearing, harusnya ini, mamen. Karena untuk ball bearingnya semua sudah kinclong, terlihat kinclong semua. Untuk bagian ini juga udah bagus ini, mamen, di bagian one way systemnya. One way system seperti ini dia harusnya udah menggunakan stainless steel ball bearing sih. Dan kurang lebih seperti itu untuk internal parts-nya, dan sekarang saya akan rakit kembali untuk railnya. Ya oke, mamen, jadi tadi kita udah lihat untuk spesifikasi, fitur-fitur, mekanisme internal dan eksternal parts dari rail Iroli Diablo di sini. Dan memang untuk rail ini, kalau kalian berpendapat ini sama dengan beberapa rail DC yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu memang benar, mamen. Cuman ada satu hal di sini yang patut kita perhatikan, bahwa untuk rail ini dia adalah produk dari Iroli, di mana untuk produk ini udah di manajemen di Indonesia, mamen. Bukan kayak produk-produk yang kemarin yang pernah kita review yang untuk titik temunya pun tidak jelas. Jadi secara after sale untuk produk ini jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan, terutama pada saat ada kendala dalam penggunaan untuk railnya ini, mamen. Ada solusinya, kita bisa kontak ke EV atau Iroli Official dan mencari spare part. Tentunya dari EV pun atau Iroli Official pun akan menyediakan spare part untuk rail ini. Jadi ada pertanggungjawaban terhadap user mereka, mamen. Dan kemudian pun selain daripada itu, untuk rail ini secara spesifikasi ini juga memiliki spek yang lebih baik jika kita bandingkan dengan beberapa rail DC yang kita review
terakhir-terakhir ini dengan harga yang murah. Misalnya mulai dari handle setnya dia udah menggunakan bahan full karbon. Kemudian di bagian drag sistemnya pun dia sudah menggunakan bahan drag karbon, men. Dan drag washernya pun tadi kita udah lihat ya. Karbonnya itu dia menggunakan premium karbon. Kemudian juga kalau dari sudut pandang saya mengidentifikasikan bahwa untuk ball bearing pada rail ini dia sudah menggunakan ball bearing stainless steel, men. Walaupun itu untuk grade-nya masih grade biasa ya. Tapi dia udah menggunakan ball bearing stainless steel. Nah, beberapa hal ini membuat rail ini jelas dari spesifikasinya dia berada lebih tinggi jika kita bandingkan dengan beberapa rail DC yang kita ulas belakangan ini, men. Dan untuk rail Iroli Diablo di sini kalau kalian tanya nih, ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Casting tentunya. Untuk jorannya cocok, kalian bisa gunakan joran dari kelas UL ya, 26LB, 715, 817, 410 sampai ke 1020 masih oke sih. Untuk PE kalian bisa gunakan PE dari size 1, kemudian 1,5 sampai 3 disesuaikan aja. Kemudian untuk spot saltwater, freshwater bisa, cuma untuk saltwater itu kalian butuh perawatan lebih ya. Kemudian untuk harga Real Iroli Diablo di sini dibanderol di range harga di 700-an ribu, belum berikut dengan potongan voucher dari Shopee. Tadi waktu saya cek sih di beberapa toko untuk harga terendah yang bisa saya dapat itu di sekitar 600-an ribu, ada di bawah angka 700 ribu, men. Dan menurut saya sih sampai saat ini ya untuk real DC under 1 juta yang bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman semua adalah real DC yang ini, men. Karena untuk real DC yang ini secara modul ini udah bekerja dengan baik. Kemudian secara after sale pun dia sudah bisa dipertanggungjawabkan karena dari Iroli itu selalu mempertanggungjawabkan produk-produk mereka. Cuman mungkin di sini untuk produk baru dari Iroli belum akan ada spare part-nya. Tapi tetap pasti ada. Jadi biasanya untuk produk baru launching itu di seri-seri terbaru mereka akan keluar kurang lebih di sekitar 3 bulan. 3 bulan itu baru ada spare part-nya. Tapi tetap kalian bisa konsultasikan lah. Misalnya terjadi kendala terutama di bagian DC-nya atau digital control-nya, modulnya, kalian bisa langsung kontak ke EV biar minta solusinya gimana. Saya rasa dari EV pun akan selalu memberikan pelayanan terbaik lah terhadap user mereka, men. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap tidak lupa, salam satu hobi dalam lensa.